Fahadi khamsu uqubatin. Ini 5 hukuman. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan tidak mendapatkan hukuman tersebut. Jahannamu khalidan fiha. Pertama, Jahannam. Baik. Selanjutnya, wa ghadiballahu alaih. Dimurkai oleh Allah. Allah murka kepadanya. Wala'ana. Yang ketiga, melaknatnya. Nah, selanjutnya wa adalu adzaban azima. Disiapkan azab yang pedih. Kurang 1 ya? Oh, kekal. 5 berikan kekal ya. Jahanam, khalid, ghadib, la'an, wa adalu adzaban azima ya 5. Jahanam 1, khalidan 2, ghadib Allah 3, la'an 4, wa adalahu adzaban azima 5. Liman qatala mu'minan muta'ammida. Hukuman bagi yang membunuh mukmin sengaja. Li'annahu idza qatala mu'minan faqad asaba daman haraman. Karena kalau membunuh mukmin itu berarti telah menumpahkan darah secara haram. Fayudhayyaku alai dinuh. Jadi sempitkan agamanya. Wa yudhayyaku bihi sadruh. Dan dibuat dadanya sempit, sulit menerima Islam. Jadi pikirannya jahat, perbuatannya jelek, maksudnya gitu. Jadi sulit untuk menerima agama, sulit hatinya lapang terhadap kebenaran. Hatta yansaliha, sampai dia nanti keluar min dinihi bil kulliyah, dari agamanya secara keseluruhan. Jadi dia akan sulit menerima kebenaran, pikirannya jelek sampai keluar. Wa yakunu min ahli nari al mukhalladina fiha, sehingga menjadi ahli neraka yang kekal. Ini jadi intinya kenapa bunuh kok jahanam padahal nggak kafir. Kebanyakan pembunuh-pembunuh itu sulit untuk taubat, mati dalam keadaan kafir gitu. Wa bihadza dalilun ala anna isabata dami al harami min kabairid dzunub. Ini dalil menumpahkan darah haram termasuk dosa besar. Yaitu karena adanya ancaman-ancaman, hukuman-hukuman. Wala syakka fi hadza, tidak ada keraguan. Kalau bunuh bukan dosa besar itu aneh sekali. Semuanya tidak ragu, bunuh itu dosa besar. Fa inna qatla nafsi, sesungguhnya membunuh jiwa allati harramallahu bi ghairi haq, yang diharamkan oleh Allah tanpa kebenaran, min kabairid dzunub, termasuk dosa besar, itu enggak diragukan lagi. Yang bunuh tanpa, kalau bunuh dengan hak bukan dosa besar. Bunuh dengan hak itu mungkin kisos atau perang, memerangi pemberontak. Pemberontaknya ya sujud, rukuk, baca Quran, tapi pemberontak. Maka kita bunuh mereka itu halal. Ini. Walakin idza tabal insanu min hadzal qatli faltasihu taubatuhu. Ini jadi kalau enggak tobat biasanya semakin jahat, semakin jelek, kafir gitu.
Sekarang kalau taubat gimana? Apakah taubatnya diterima? Jumhur ulama, kebanyakan ulama, ala anna taubatahu tasihu, taubatnya sah, benar. Li umumi qauli ta'ala, karena umumnya firman Allah Ta'ala. Allah mengumumkan baik bunuh atau yang lainnya diterima taubatnya umum. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang tidak berdoa kepada selain Allah, kepada siapapun. Ini berarti nanti doa kepada selain Allah syirik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati haramallahu illa bil haq, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Jadi orang-orang yang tidak syirik tidak membunuh. Berarti nanti kejahatannya syirik, kejahatan membunuh. Wala yasun, tidak zina, berarti kejahatannya zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, orang yang melakukan hal itu, menyeru selain Allah, membunuh tanpa hak, berzina, yang melakukan hal itu yalqa athama, mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, di hari kiamat dosa hukumannya diperberat, dilipat gandakan. Ini artinya di dunia dapat hukuman boleh, nanti di akhirat hukumannya jelas lebih besar. Ini wa yakhlud fihi muhana, dia kekal dalam adab tersebut muhana, hina. Illa man taba, kecuali orang yang taubat, wa amana, beriman, wa amila amalan sholiha, dan beramal soleh. Jadi yang syirik, yang zina, yang membunuh mendapatkan dosa, siksanya nanti di hari akhir dilebihkan, dan kekal di situ dalam keadaan hina, kecuali orang yang taubat. Taubat ini umum dari dosa-dosa yang disebutkan sebelumnya. Dosa yang disebut sebelumnya ada 3: zina, bunuh, syirik. Ini menunjukkan bahwasannya membunuh itu taubatnya diterima, karena ini nasnya jelas. Dzalika itu umum, baik berzina, baik membunuh, baik syirik. Fahata nasun, ini nas. Nas itu lafadz yang jelas, namanya nas. Meskipun kita kadang-kadang mengartikannya Al-Quran atau hadis gitu kan. Semua Quran hadis itu nas. Tapi kadang-kadang apakah nas itu hanya dari Allah dan Rasulnya? Apakah boleh kita membuat nas? Nas dalam istilah fikih itu boleh. Maka nanti kalau membahas kitab fikih atau akidah, naso al-imamu Syafi'i, naso imamu Ahmad, nas itu mengatakan perkataan yang jelas. Misalkan naso ala tahrimihi, menegaskan haram, itu namanya nas itu. Nas itu sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali satu. Nanti lebih rendah dari nas dohir. Ini dohirnya kelihatannya ini haram. Yang paling kuat berarti haram gitu. Yang paling cepat dalam benak kita haram, itu namanya dohir. Nas itu paling tinggi. Jadi kalau ahli usul ngomong nas itu berarti nanti kuat itu. Kalau dohirnya ini tidak boleh, berarti itu masih ada kemungkinan boleh nanti. Dohirnya ini halal, ini bisa jadi haram. Dohirnya ini tidak boleh, bisa jadi boleh. Mungkin, tapi kemungkinan memang dohir itu kemungkinan yang diucapkan itu yang kuat. Kalau nas itu tidak ada kemungkinan lain. Jadi nas ini, lafadz ini jelas sekali dalam masalah kita. Ala
Ana man taba min qatli nafsi, orang yang taubat membunuh jiwa, alladzi haramallahu illa bil haq, yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran, wa amana wa amila amalan sholihan fa innallaha yatubu alaih. Nasnya jelas Allah menerima taubat. Wa qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai Muhammad, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang banyak zalim. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau mau taubat diampuni. Innahu wal ghafurur rahim, dia itu al-ghafur, maha pengampun, ar-rahim, maha menyayangi. Jadi nas ini juga jelas Allah mengampuni seluruh dosa, dan membunuh termasuk dosa. Jadi yang jumhur mengatakan apa? Dimaafkan. Walakin bima takunu taubatu, ini. Jadi taubat dengan apa? Qatlul mu'min amdan yata'alaku bi salah satu hukuk. Membunuh sengaja itu erat hubungannya dengan 3 hak. Jadi orang yang bunuh itu punya kewajiban terhadap 3 kelompok yang menuntut pembunuh. Al-hakul awal hakullah, Allah, karena dia melanggar aturan Allah, maka dia punya kewajiban minta maaf kepada Allah. Pertama, jadi orang yang membunuh itu punya kewajiban kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, 3 sisi. Sisi pertama sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah melarang dia bunuh. Orang bunuh itu dianggap membunuh seluruh dunia. Karena kalau orang dibunuh nggak bisa punya keturunan, berarti membunuh banyak orang kan gitu. Jadi pertama sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haqqu tsani hakul maktul. Jadi yang dibunuh berhak menuntut ini dan itu. Pembunuh punya kewajiban memenuhi tuntutannya. Jadi yang berhak menuntut 3 Allah, yang terbunuh berhak menuntut. Atau pembunuh punya 3 kewajiban: minta maaf kepada Allah, kedua minta maaf kepada yang dia bunuh. Al-haqqu tsalitsu, kewajiban ketiga atau yang menuntut hak, kelompok ketiga yang menuntut hak, haqqu auliya'il maktul, keluarga yang dibunuh itu punya hak. Jadi pembunuh punya kewajiban kepada Allah, kepada yang dia bunuh, kepada keluarga yang dibunuh, punya 3 kewajiban. Baik, paham insyaallah nggih, mudah kan? Amma haqqullah, adapun hak Allah, kewajibannya kepada Allah, fa idza taba minhu taballahu alaihi, kalau dia mau taubat Allah akan menerima taubatnya. Wala syakka fi hadza, enggak ragu. Jadi orang pembunuh itu diterima taubatnya oleh Allah, iya, tentunya kalau taubatnya benar. Ini pertama beres. Kewajiban pertama tinggal taubat gitu aja. Ya Allah ampuni dosa saya, ya astagfirullah, astagfirullah. Itu kepada Allah satu, itu kewajibannya. Amma hakul maktul, adapun hak yang dibunuh, kewajiban kepada yang dia bunuh, dia punya kewajiban minta maaf. Yang dibunuh sudah mati, gimana minta maafnya kan gitu.
Jadi dia punya kewajiban minta maaf kepada yang dibunuh. Fal maktulu hakuhu ingdahu wa waqad qutilal an. Jadi yang terbunuh punya hak terhadap pembunuh. Wawa dan dia yang punya hak ini qad qutilal an, sudah mati. Wala yumkinu atahalulu minhu fid dunya, tidak mungkin minta maaf di dunia, tidak bisa toh, wong mati. Gimana kalau di dunia kan bisa, maafkan kesalahanku. Kewajiban cuma minta maaf saja. Orang nggak maafkan bukan kesalahan kita. Yang penting kita maaf. Ya kalau di dunia itu sempat, ya kalau mati tidak mungkin. Walakin hal taubatuhu takdi ayatahammalallahu anhu hakal maktuli fayu'adihi anhu. Namun apakah taubatnya itu takdi itu menyelesaikan atau menuntut Allah akan menerima permintaan maaf kepada yang terbunuh? Artinya apakah Allah akan mewakili yang dibunuh karena dia yang Tuhannya yang dibunuh? Amla Buddha min akhdihi bil iktisas minhu yaumal qiyamah, atau nanti harus di hari akhir dihadirkan, kamu dibunuh oleh ini, gimana kamu? Atau Allah sudah mewakili karena salah seorang hambanya terbunuh, ini minta maaf kepada Allah, mencakup minta maaf kepada yang dibunuh. Atau nanti harus ada di akhirat, harus ditemukan lagi. Ini menurut Syekh gitu. Jadi apakah seperti itu? Hadza mahalu nador. Inilah yang diperselisihkan, mahal nador, tempat untuk diperiksa. Kita harus meriksa. Faminal ulama, sebagian ulama mankol mengatakan inna haqqal maktuli la yasqutu bitaubah. Haknya yang terbunuh, kewajiban kepada yang terbunuh belum terselesaikan bitaubah. Artinya taubat itu hanya Allah. Adapun nanti yang dibunuh nanti di hari akhir ada masalah lagi. Li'anna min syuruti at-taubah, karena termasuk syarat taubah itu raddud dzalimi ila ahliha, mengembalikan yang dolim kepada yang berhak. Raddud dzalim, pengembalian orang yang mendolimi kepada yang berhak. Kalau saya ngambil duitnya, saya kembalikan duitnya. Saya mengeluarkannya, saya memasukkannya. Memecatnya, saya memanggilnya. Kalau saya membunuhnya, menghidupkannya. Jadi kedoliman dunia itu selesai dengan mengembalikan. Kita dolimi apapun, mengembali, ngambil uang. Korupsi waktu nambah waktu gitu. Intinya mengembalikan. Wal maktulu la yumkinu raddu madlamatihi ilaih. Orang mati tidak mungkin pengembalian haknya, dihidupkan kembali. Kan dia punya hak hidup. Sudah kita bunuh, kita kembalikan kehidupannya, tidak mungkin. Li'annahu qutil, karena dia telah terbunuh. Isunya nggak ada hari ini ya, habis isunya atau lupa. Sampai mana tadi? Li'anahu kutil fala buddha an yuktasa min qatilihi yaumal qiyamah, atau an yaktasa
atau an yuktaso, maka harus dikisos dari pembunuhnya hari kiamat. Jadi sebagian pendapat seperti itu. Nanti ada sidang lagi, tergantung yang dibunuh ini. Walakin zahirul ayatil karimah, namun kelihatannya zahir, enggak nas namanya. Zahir itu kelihatannya kemungkinan terbesar. Allati dzakarnaha, ayat yang kami sebutkan di suratil Furqan, dalam surat Al-Furqan yang kita baca tadi, yaktadzi, menuntut atau melazimkan annallah yatubu alaihi taubatan tamatan, menerima taubatnya dengan sempurna, memaafkan. Jadi intinya yang dibunuh diwakili oleh Allah, dimaafkan. Enggak ridho, bisa saja Allah akan membuat ridho yang dibunuh dengan dikasih ini dan itu, jangan khawatir. Wa annallaha jalla wa ala idza alima min abdihi sidqa taubati, dan sesungguhnya Allah kalau mengetahui dari hambanya kebenaran taubat, fa innahu yatahammalu anhu haqqa akhi al-maktul, maka Allah akan menanggung kewajibannya kepada yang dia bunuh. Sudah urusanku, yang penting kamu taubat, aku yang bereskan. Di dunia pun kan sering gitu toh. Kamu ngaku ya sudah, nanti saya yang beresi mereka. Kan bisa gitu ya. Jadi kita punya hak, suatu kelompok ini mau minta maaf. Kalau kesini langsung nanti perang toh, datang ke saya, ya sudah kamu ngaku salah, saya yang bereskan. Itu di dunia mungkin. Jadi ini kita sudah kenal ini. Nanti ini biasanya butuh duit, ya kasih aja duit. Atau ini minta ini, ya kasih aja, kan beres. Apalagi Allah yang memiliki ini. Jadi kalau dia sudah mengaku, ya sudah nanti saya bereskan ini. Yang dibunuh dibereskan oleh Allah. Ya wallahu alam dengan apa? Yang jelas Allah Maha Kuasa. Tadi di dunia mungkinkah kita membereskan? Mungkin seorang penguasa membereskan. A, B perang. A sudah ngaku salah, ya sudah dah. B nanti saya bereskan, yang penting ngaku salah loh ya. Nah, kan gitu. Ini maka di akhirat juga memungkinkan. Jadi saya berpendapat, saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, cukup. Jadi tidak ada kisos lagi di akhirat. Ya, Allah akan membuat ridho yang dibunuh. Ya, Allah Maha Kuasa, bisa merubah, membolak-balikkan hati. Dendam mungkin akan hilang, tidak ada dendam di akhirat. Wa naza'na ma fi suduri min gilin, kami cabut dari dada-dada mereka rasa tidak suka, tidak senang. Jadi kalau nanti kalau kita masuk surga itu tidak ada iri sudah. Kalau di dunia itu beda dikit iri kan, di sana beda banyak, ya nggak sampai iri, beda banyak kan nanti. Di akhirat itu nanti akbaru apa, perbedaannya semakin besar daripada dunia. Dunia perbedaan kan ada toh, ada yang enak ada yang nggak enak. Di akhirat lebih lagi. Penjara di dunia paling parah ya seperti itu aja. Di akhirat ya lebih berat lagi. Kenikmatan di dunia paling ya gitu aja. Di akhirat lebih lagi. Wallahu a'lam. Amal hakus salisu, adapun hak kelompok ketiga, yaitu keluarga yang dibunuh. Kalau keluarga pembunuh punya hak enggak? Enggak. Punya kewajiban enggak? Punya nanti. Punya kewajiban bayar dendanya. Bantu bayar dendanya. Kalau dendanya itu berapa, bantu. Lo enggak bersalah kok bantu. Ya karena kalau familinya mati, meskipun nggak ikut kerja dia dapat warisan. Jadi kenapa kok keluarga itu kakak, bapak, famili asobah terutama ya, asobah itu keluarga pihak laki-laki itu asobah. Itu kalau saudaranya meninggal ikut tanggung jawab, ganti dendanya. Ya karena kalau saudaranya meninggal, meskipun musuh, jadi musuhan dengan saudara, saingan bisnis, saling menjegal, ini mati,
ngambil. Intinya ketika saudara kita meninggal, asobah itu familinya meninggal, dia akan mendapatkan keuntungan ini dan itu. Maka sudah wajar kalau saudaranya meninggalkan ini itu, dia juga menanggung. Seperti gitu loh, keluarga ditinggal mati itu punya hutang itu. Sebenarnya ya nggak salah keluarganya, tapi harus bayar hutang. Kenapa? Karena seandainya mati ninggalkan warisan, dia yang menerima warisan. Jadi intinya yo siap untung siap rugi namanya. Meskipun ini sebenarnya kurang 100% pas, tapi itulah yang terdekat. Namanya saudara kita salah, kenapa hubungan dengan kita? Kalau dosa tidak ada. Kalau dosa tidak ada. Tapi masalah denda-denda ada. Ini diantaranya apa? Pendekatan dengan ya siap untung rugi. Famili mati kaya untung kan, famili mati ninggalkan hutang resiko apa? Taib. Adapun hak kelompok ketiga, kewajiban pembunuh kepada kelompok ketiga, bahwa hakul aulia il maktul, haknya keluarga yang terbunuh. Wa la budda minatakhallusi minhu, kalau ini harus diselesaikan, harus dibereskan. Li'annahu yumkinu al insanu, karena mungkin sekali an yatakhallasa minhu, untuk menyelesaikannya. Kalau hak minta maaf kepada yang dibunuh, tidak bisa ngasih apa harta kepada yang dibunuh, ya percuma. Nah, namun kalau keluarganya masih bisa, maka harus dilakukan. Wadzalika bi an yaslama nafsahu, atau an yuslima nafsahu, menyerahkan diri ilaihim, kepada mereka atau kepada polisi. Wa yaqul lahum ana qataltu sahibakum, aku telah membunuh saudara kalian. Jadi teman kalian itu yang bunuh aku. Fa'alu ma syi'tum, terserah kalian mau mengkisas aku atau mau mengambil kompensasi dari aku. Wahina idin, maka ketika terjadi seperti itu, yukhayyaruna, mereka famili tadi diberi pilihan baina umurin arba'atin, 4, boleh milih 4. Jadi boleh milih 4. Ima an ya'fuwa anhu majana, sudah tidak apa-apa, sudah dimaafkan gratis, entah karena apa, wallahu mungkin pernah keluarga kita bunuh di sana, mereka juga memaafkan gratis. Jadi pernah keluarga kita itu bahkan membunuh satu orang di antara mereka. Seandainya mereka menuntut, kita semua dibunuh. Kan Umar kan gitu. Kalau tahu siapa yang bunuh ini, seandainya yang bunuh penduduk kota seluruhnya, semuanya tak bunuh. Jadi mungkin kita ini pernah melakukan kesalahan, bunuh orang sengaja gitu, ketika dalam keadaan jahiliyah atau apa, ternyata mereka itu baik, kita tidak dikisos, kita tidak dimaafkan gratis. Nah akhirnya kita ingat, sudah sekarang ganti gratis, atau gratis ingin pahala. Kalau kelihatannya yang membunuh itu kok benar-benar menyesal, kelihatannya ini boleh gratiskan. Wa imma, yang kedua, an yaktuluhu, wali-wali tadi membunuh pembunuh tadi, kisoson, sebagai kisos. Cara membunuhnya sebagaimana cara terbunuhnya famili kita. Dimasukkan laut, ya dimasukkan ke laut. Dikasih makan hiu, dikasihkan serigala, ya kita kasihkan serigala. Ditembak, ya ditembak. Diseret mobil, ya diseret mobil. Itu hasilnya gitu. Jadi kisos, pembunuhan dengan apa? Cara dia bunuh, boleh dengan cara yang lainnya, tidak apa-apa. Baik.
Yang ketiga wa imma an khudu adiyata, mengambil kompensasi minhu dari pembunuh, yaitu sekitar 100 unta. Jadi diahnya 100 unta. Aslinya diah ini untuk apa? Membunuh tidak sengaja. Jadi kalau kita keluarga kita terbunuh tidak sengaja, kita menuntut diah ini. Tidak boleh menuntut nyawa. Jadi saudara kita ditabrak mobil, benar-benar nggak sengaja, benar-benar murni kecelakaan, kita nggak boleh menuntut terbunuhnya sopir tadi. Kita ganti tabrak, tidak boleh. Kecuali memang sengaja ditaruh di lapangan, bukan jalan, mobilnya di lapangan ditabrakkan, boleh kita, karena itu sengaja. Jadi mereka mau bayar saja, tidak kita terima, kita ingin kisos boleh. Tetapi kalau tidak sengaja tidak boleh kisos. Kita hanya berhak minta diah. Diahnya 100 unta bunuh tidak sengaja. Karena pernah ada guyonnya, kalau nggak salah Syekh Ibnu Baz dan Syekh Muhammad Nasiruddin Albani guyon gitu. Syekh Ibnu Baz mengatakan nyopir jangan ngebut, jangan kenceng-kenceng. Syekh Albani memang orang buta, nggak bisa nyopir, nggak bisa ngerasakan enaknya nyopir ngebut. Kalian kalau nyopir ngebut kan bangga atau mantep gitu. Jadi intinya ya kalau orang bisa ngebut itu ngenasihati jangan ngebut kan mudah diterima ya. Orang bisa ngebut tapi dia nggak pernah ngebut, itu kan nasihatnya mudah diterima. Memang Syekh Albani Syekh bin Baz nggak bisa ngebut, nggak bisa nyopir, buta. Nasihatnya kurang diterima. Ya buta nasihati jangan ngebut. Ya kan ya kurang begitu diterima. Akhirnya ya memang tidak bisa ngerasakan nikmatnya ngebut, jadi bisa ngomong enak. Orang kalau nggak bisa ngerasakan enaknya ngebut mungkin akan nasihati jangan ngebut. Tapi kalau sudah merasakan ketagihan ngebut, akhirnya Syekh bin Baz menimpali apa? Memang orang kalau belum merasakan didenda bunuh tanpa sengaja, denda beneran, denda syar'i, akan mengatakan seperti itu. Tapi kalau sudah pernah merasakan didenda sekali saja, dia akan taubat, nggak akan ngebut. Dendanya sekitar 100 unta. Kalau Saudi itu menerapkan sekarang 200.000 rial, setengah M. Kalau 3.000 berarti 600 juta. Kalau 2.500 setengah M. Kalau 4.000 800 juta. Jadi tergantung kurusnya berapa. Sekarang kurusnya 3,5 4.000 biasanya kan. Jadi 200.000 rial. 200.000 rial kalau dulu zaman saya 2,5 setengah M. Kalau 3.000 600 juta. Bayangkan orang didenda 600 juta nggak kapok. Kapok wis. 600 juta itu banyak loh ya. Orang kaya pun merasa banyak. Pernah punya uang pegang 100 juta. Saya ini belum pernah pegang 100 juta itu. ATM juga belum pernah kelihatannya. Ini intinya apa? Bunuh nggak sengaja itu dendanya besar. 100 unta. Apalagi nanti kalau ada mughaladzah, ada denda yang dikerasi. Sudah 100 ada aturan, nggak boleh kecil-kecil. Ada aturan kadang-kadang itu. Tapi itu yang ketiga. Wa imma yang keempat, an yusolihu musolahatan, perdamaian. Pokoknya yes, gini intinya damai. Gini aja sudah. Karena apa? Yang dibunuh ini wanita, sehingga suaminya nggak punya istri, sudah kalian nyerahkan wanita untuk dinikahi. Damai. Intinya damai apapun, damai uang juga boleh, nggak seperti dia, tapi dikurangi. Damai. Atau damai dengan ditambah bisa. Jadi damai itu bisa ngurangi, bisa tambah. Kan 100 unta dendanya ya. Sudah, kalau sengaja saya minta 150. Kalau nggak gitu bunuh.
boleh. Atau dikurangi. Maaf, saya memang salah, tapi saya nggak punya, tolong dikurangi. Boleh. Jadi boleh menggratiskan, boleh mengurangi, boleh menambah. Kalau memang sengaja, yang boleh nambah itu cuma sengaja. Kalau sengaja nggak sengaja nggak boleh nambah. Taib. Ala akol minidia, kurang dari dia, damai, nggak sampai 200.000 rial, nggak sampai 100 unta ya, 70. Awa ala dia, atau sesuai dengan dia. Artinya apa? Ya sudah, nggak usah ditambah. Seperti dia membunuh tidak sengaja 100, boleh dikurangi. Ini bunuh sengaja, pembahasan bunuh sengaja. Jadi boleh damai dengan dia biasa, boleh dikurangi, tidak apa-apa, kurangi. Kalau gratis maaf saya nggak bisa, minimal kamu bayar sekian lah, boleh. Atau maaf kalau kamu nggak mau bayar lebih baik kamu mati saja. Ini juga boleh. Hada jaisun bil ittifaq. Ini boleh, kesepakatan ulama, tidak mengapa. Fa ilam yaskut hakuhum ila bi aktsari minatiyah fa fi khilafun. Kalau tidak menggugurkan hak mereka, jadi mereka tidak mau menerima, keluarga tadi nggak mau menerima, ila bi aktsara minatiyah, kecuali dia hanya dendanya ditambah, dia membunuh nggak sengaja itu 100, karena sengaja pihak wali minta lebih. Fafi khilafun bainal ahlil ilmi, perselisihan ulama yang kita katakan tadi, kita katakan boleh, tapi memang khilaf. Minhum man yakulu la ba'sa, tidak apa-apa, an yusolihu ala aksara minatiyah, damai, dendanya lebih 100 unta. Kalau kamu mau ngasih 150, kamu nggak tak bunuh. Tapi kalau cuma 100, saya lebih baik nyawamu daripada 100 unta. Itu menurut sebagian ulama tidak apa, la ba'sa. Li'anal haqqa lahum, karena hak mereka. Fa in sya'u, karena hak mereka boleh. Wa in sya'u wa qalu naktulu. Wa in sya'u, sebentar. Wa qalu naktulu. Jadi kalau ingin tadi minta lebih, kalau ingin kami bunuh saja. Wa in sya'u, kalau mau, afan ini gini loh. Kalau mau minta lebih, kalau mau bahasanya kami bunuh. Jadi kalau mereka mau ngomong kami bunuh boleh, kami minta tambah juga boleh. Wa qalu la na'fu, tidak akan kami maafkan ila bi asri diyat, kecuali 10 kali diyat, lipat 10 gitu. Wa hadza wal masyhur min madhabi al-imami Ahmada. Ini masyhur pendapatnya Imam Ahmad gitu. Jadi boleh minta lebih. Anau yajuzu al-musolahatu, boleh damai ingdal kisos bi aksara, ketika kisos itu bunuh sengaja. Kalau nggak sengaja nggak bisa minta tambah, percuma. Nggak akan ada yang mau menambah kompensasi karena percuma. Ingdal kisas, maksudnya kisas itu hanya terjadi bunuh sengaja. Bi aksara minadiyah, lebih. Wa ta'lilu wa madza, karena alasannya yang kami sebutkan. Min anal haqqo lahum, hak mereka. Jadi memang hak mereka ya boleh. Ai li aulia il maktul, bagi keluarga yang dibunuh. Palahum an yamnatani'u an iskotihi, mereka boleh tidak mau memaafkannya, kisah saja, tidak mau memaafkan. Ila bima tatayyaba bihi nufusuhum minal mal, kecuali dengan yang mereka lega dari harta. Kalau cuma 100 untuk apa? Kalau 200 tidak apa-apa lah. Kalau 10 kali
1000 tidak apa-apa lah. Ini kalau mereka 1000, kalau kalian mau silakan bayar 1000, tidak hanya 100. Ini idan nakulu. Nah, jadi Syekh seolah-olah merujukkan pendapat boleh. Jadi boleh minta lebih. Jadi boleh minta lebih. Idan nakul taubatul qatil amdan tasihu lil ayati lati dzakarnaha. Kesimpulannya kita katakan taubat pembunuh secara sengaja sah sebagaimana ayat yang kami sebutkan. Jadi taubatnya pembunuhan sengaja sah, bisa diterima sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Syirik, membunuh, zina, Allah mengampuni semuanya. Ini tidak apa-apa. Taib. Min suratil Furqan yang kami wa ya khasatun fil qatli. Dan itu khusus masalah membunuh. Walil ayati tsaniyatil amah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Jadi sebagian ayat mengampuni pembunuhan, sebagian ayat mengampuni seluruh dosa, dan pembunuhan termasuk salah satu dosa. Wa dzal hadisu yatulu ala idhami qatlin nafsi. Hadis ini menunjukkan besarnya dosa membunuh jiwa. Dan termasuk kita membunuh jiwa pengguguran kandungan. Termasuk membunuh jiwa pengguguran kandungan. Apakah termasuk pembunuhan sudah tua nggak diobati? Itu lihat situasi kondisi. Kalau secara teori pengobatan itu memang sudah tidak ada manfaatnya, bukan termasuk membunuh. Seperti orang koma itu makanannya katanya cuma gula dan oksigen. Kejang-kejang disuntik nanti nggak kejang lagi. Kejang-kejang disuntik nggak kejang. 10 kali 20 kali sebulan 2 bulan makan gitu terus. Nah, maka diantaranya kalau seandainya kita bawa pulang bukan termasuk membunuh. Dokter mengatakan banyak-banyak doa, kemungkinan selamat kecil misalkan. Kita tuh bukan termasuk membunuh, tidak mengobatinya. Namun kalau ringan, secara teori ini kalau nggak dioperasi mati, kalau dioperasi hidup. Secara teori apakah termasuk membunuh? Ya bisa, tapi mungkin tidak sengaja lah, karena kan berhubungan dengan sesuatu yang apa? Yang belum jelas. Kan kadang-kadang dioperasi tidak bisa disembuhkan, bahaya. Ternyata tidak dioperasi juga tidak masalah. Kadang-kadang kan gitu. Jadi kalau ternyata omongannya dokter bener mati beneran, ya bukan termasuk kita bunuh sengaja. Nah yang sengaja itu ya mungkin tadi pembunuh-pembunuhan yang nyata-nyata sengaja. Sekali lagi termasuk membunuh kandungan, menggugurkan kehamilan. Wa ana min akbari al-kabair, termasuk dosa besar yang besar. Wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah darinya. Wa anal qatila amdan yukhsha an yuslaba dinuhu. Dan ingat, pembunuh sengaja itu sangat dikhawatirkan untuk dihilangkan agamanya, jadi kafir. Jadi pembunuh sengaja itu risikonya besar, dia nanti bisa-bisa tergiring kepada kekafiran. Ini perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.